Dan materi kita yang terakhir itu yang akan disampaikan oleh Dr. Suprapti, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Ini mengenai transplantasi ginjal yang mungkin masih sangat baru ya bagi kita, tapi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini bisa membuka wawasan kita. Silakan, Dok. Terima kasih, Dokter Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya mau menyambung saja ya. Jadi mungkin sudah pada sudah tahu semua ya bahwa transplantasi ini adalah pilihan terapi yang terbaik sebenarnya karena kita akan mengganti fungsi ginjal yang sudah nggak bagus itu dari ginjal yang bagus dari donor. Slide. Jadi kita sudah tahu terapi ginjal ini tadi ada hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi. Slide. Eh, Sejarahnya itu mulai tahun sudah lama sebenarnya. Kita belum lahir ya. 1933 itu mulai dilakukan transplantasi ginjal pertama di Amerika dengan donornya pakai donor kadaver ya. Kemudian yang pada manusia pada kembar identik itu tahun 1954 yaitu sudah kembar identik tetapi fungsinya 3 bulan kemudian baru bisa ginjalnya itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau di Indonesia itu sudah mulai dari 2008, tetapi ngetrennya mulai dari 2010 sampai sekarang. Sekarang itu sudah mungkin lebih dari 100 belum 100 yang ditransplant paling banyak di Jakarta. Nah, kalau di Palembang kita mulainya tahun 2016 sampai sekarang kita berhenti waktu COVID ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain dan kita sudah mulai lagi tahun ini kita sudah 3. Jadi kita 7 sudah 7 eh, yang dilakukan di Palembang sendiri, tapi dengan pengampuan dari Jakarta. Pada 2024 April kemarin itu ada sejarah dari cangkok ginjal yang dilakukan dari ginjal babi ke manusia. Tetapi kayaknya bertahannya cuma 1 bulan dan pasiennya eh, mengulang, jadi ada lagi. Nah ini yang di Malang itu tahun 2012 itu cangkok sedikit. Memang semuanya di Indonesia itu cangkoknya lagi sedikit. Paling banyak ada di Jakarta ya. Slide. Sebenarnya transplantasi ginjal ini adalah mengganti pemindahan organ ginjal ya dari donor pada resipien atau penerima di mana setelah memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan untuk melaksanakan transplantasi. Slide. Jadi ini adalah perbandingan antara dialisis dan transplantasi. Jadi kalau prosedurnya itu pada dialisis itu seumur hidup. Yang tadi Dokter Zulhair bilang, kan setiap kali mau melakukan eh, dialisis pastikan di apa ya, diproses ya SOP-nya pakai tadi dialisat ya. Kemudian kalau transplantasi maunya hanya sekali. Jadi sekali prosedur tapi dia bisa berlangsung sampai beberapa tahun. Kemudian eh, kualitas hidupnya itu cukup baik ya. Kalau pada dialisis, sedangkan transplantasi itu lebih baik. Karena apa? Tadi kalau transplantasi itu mungkin dietnya nggak terlalu dibatasi, minumnya juga tidak, kemudian eh, kualitas hidupnya akan lebih bagus. Terus ketergantungan pada fasilitas medik, kalau dialisis itu besar karena dia harus ke rumah sakit. Sedangkan kalau transplantasi, kalau sudah sekali operasi, dia hanya kontrol untuk pemeriksaan laboratorium atau
pengambilan obat. Kemudian jika gagal pada dialisis itu tentunya meninggal. Tetapi kalau transplant masih bisa dua, bisa HD kembali atau CAPD kembali atau bisa dengan cangkok kembali. Jadi eh, ada pengalaman cangkok itu bisa sampai 4 sampai 5 kali. Ya, ada biasanya 4 kali ya, tapi bisa dilakukan selama kafum abdomennya itu masih bisa muat nanti. Slide. Nah, ini adalah indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya itu semua pasien kita yang terdiagnosis end stage renal disease, ya, yang sudah harus menjalani hemodialisis, harus terapi pengganti ginjal ini bisa. Jadi nggak harus nunggu dulu, tidak, ya. Kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya biasanya itu ada relatif dan ada absolut ya. Kalau yang absolut itu kan masih bisa dinego, tapi kalau relatif tidak bisa sama sekali. Ya, ada infeksi kronis, biasanya itu paling sering adalah virus. Ini yang tidak boleh karena apa? Nanti kalau takutnya begitu dia virusnya kita kasih imunosupresan, dia akan eh, relapse. Nah, itu yang tidak diharapkan. Kemudian eh, kanker yang sudah stadium 4 atau sudah metastasis kemana itu juga indikasinya eh, relatif, jadi nggak boleh sama sekali. Umur umur masih bisa ya, masih bisa di umur kemarin saya di Jakarta itu 90 masih bisa di sebagai resipien masih bisa. Kemudian riwayat eh, tidak kepatuhan yang berulang-ulang. Jadi ini ngeyel pasiennya. Disuruh minum obat, sedangkan pada pasien-pasien dengan cangkok itu tergantungan dengan imunosupresan. Jadi kalau seumpama dia mau semau-maunya, nah obat ini yang tidak bisa. Slide. Nah, ini salah satu kelebihan dan kekurangan dari ginjal. Pada kelebihannya menggantikan seluruh fungsi ginjal, kualitas hidupnya lebih bagus, dietnya lebih bebas, kemudian dapat melakukan perjalanan jauh tanpa harus mencari tempat-tempat khusus untuk sesuatu, kemudian pasien merasa lebih sehat. Sedangkan kekurangannya waktu tunggu donor, biasanya donornya itu yang agak susah ya, karena tidak semuanya orang bersedia menjadi donor. Kemudian eh, obat prosedur banyak untuk persiapan transplantasi. Jadi dia harus pemeriksaannya itu harus secara bertahap. Kemudian monitoring berkala setelah proses transplantasi itu juga long life ya. Jadi dia mungkin untuk pertama setelah cangkok itu minggu pertama harus kontrol, kemudian kita akan cek ulang, kemudian minggu kedua kita akan evaluasi grafnya, kemudian minggu ketiga sama. Jadi sampai bulan ketiga itu mungkin 2 minggu sering ketemu kita. Tetapi kalau sudah 3 bulan pertama lancar, itu bisa hanya 1 bulan sekali untuk kontrol yang biasa. Kemudian juga memerlukan pengobatan imunosupresan yang lama tadi. Nah, ini karena dia minum imunosupresan, makanya infeksinya lebih sering. Infeksi terutama virus. Slide. Nah, macam donor ginjal itu ada dua, donor hidup dan donor kadaver. Eh, bukan donor kadaver itu bukan donor mati, maksudnya pasien yang sudah meninggal tidak. Tetapi donor mati ini biasanya pasien sudah didiagnosa dengan MBO, mati batang otak. Itu kalau seumpama dia sudah bersedia untuk menjadi donor, ini mau sudah dipersiapkan gitu. Jadi kalau bukan pasien yang sudah meninggal baru diambil, tidak, tetapi dia dalam persiapan. Jadi pasien dengan MBO, kemudian kita akan screening mana yang bisa digunakan. Ini biasanya
pasien itu sudah daftar dari pertama. Kalau di luar-luar mungkin ada bank donor ya. Jadi dia ada yang nanti korneanya yang diambil, nanti bisa jantungnya, bisa parunya, bisa ginjalnya. Nah, yang ini di Indonesia kayaknya baru ada rencana satu kemarin kalau nggak salah waktu tahun kemarin di RSCM. Jadi ada satu, jadi satu itu mau donor semua. Jadi mau dipakai korneanya mau dipakai, ginjalnya mau dipakai, jantungnya mau dipakai, paru-parunya dipakai, ginjalnya juga dipakai. Ya, jadi itu sebenarnya ya untung untuk kita semua yang masih bagus gitu. Tapi tidak bagus untuk pasiennya, untuk yang donornya. Nah, ini adalah lokasi penempelan penempelan dari donor. Ya, nanti jadi eh, grafnya itu ditempel paling sering di pelvis renalis. Bisa di kanan kiri tergantung dari ginjal mana yang diambil. Nah, ginjal yang diambil biasanya pembuluh darahnya yang paling eh apa ya, satu hanya yang mudah, jadi nggak susah. Nah, ini sebenarnya nanti periksanya itu ada satu lagi, yuk slide-nya. Syarat donor. Syarat donor itu sebenarnya ini kurang satu, renogram. Renogram itu kita akan memeriksa satu persatu ginjal mana sebenarnya yang paling maksudnya yang bagus atau yang tidak bagus untuk pasien. Jadi nanti pakai nuklir, jadi nanti dilihat di situ. Nah itu karena dia harus ekstra obat karena pakai nuklirnya dari pembuangnya juga harus lebih hati-hati. Sementara ini yang pakai renogram itu di Rumah Sakit Karyadi di Jakarta sudah nggak pakai lagi. Nah ini syaratnya adalah sehat mental dan fisik dalam artian sehat jasmani dan rohani, kemudian eh, ikhlas dalam artian tidak minta ganti rugi. Nah ini yang kadang susah karena kan karena kita mungkin karena keluarga ya nanti mungkin ujung-ujungnya sih masih ke sana atau jual beli itu yang nggak mau. Kemudian usia lebih dari 18 tahun dan kurang dari 70. Kenapa tidak diperbolehkan yang usianya kurang dari itu 70? Karena nanti kan kita sudah tahu bahwa usia ginjal itu kan berdasarkan usia kita. Jadi kalau seumpama semakin bertambah usia di pembuluh darah itu pasti bermasalah. Dan jadi kalau seumpama pasien itu 70 tahun kreatinинnya naik satu, biasa. Karena apa? Karena kan memang seperti itu jalannya. Nggak ada orang orang sudah 80 kreatininnya normal banyak, tetapi ada yang cuma naik jadi satu, bisa jadi dua. Jadi itu kalau sama nanti konsultasi, oh nggak apa-apa Bu, sebentar, tapi nanti kita harus periksa dulu, ya. Itu yang untuk karena apa? Kreatinnya pasti naik. Karena apa? Massa otot pengaruhnya. Kalau urium dari metabolisme protein, tapi untuk kreatinin itu adalah massa otot atau dengan usia tadi pembuluh darah. Jadi kalau seumpama usianya sudah makin sepuh, kreatinnya naik, ya bisa mungkin wajar aja. Ya. Kemudian bebas yang tadi infeksi, terutama infeksi-infeksi virus. Kemudian eh, kita akan melakukan pemeriksaan HLA dengan crossmatch untuk kecocokan ginjal, di mana kalau lisisnya lebih dari 30, kita tidak akan anjurkan untuk eh, sebagai donor. Mungkin kita harus ganti. Untuk golongan darah bisa sama atau berbeda. Tetapi kalau berbeda kita punya namanya high risk. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati karena kita harus memberikan obat imunosupresennya lebih tinggi. Nah, itu edukasinya. Jadi kalau seumpama ini high risk, yang ini biasa low risk gitu ya. Jadi yang low risk itu yang golongannya sama, related ya, itu low risk. Tapi kalau sudah dia unrelated, related itu saudara, sedarah. Maksudnya bapak, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, adik, kakak. Ah, itu biasanya saudara, itu related, tapi kalau sudah di luar itu unrelated. Jadi unrelated itu juga bisa sama. Tetapi tadi ikhlasnya tadi loh, ya. Selanjutnya, nah ini kesintesaan. Jadi berapa lama sih gitu? Kalau HD itu transplantasi ini bisa sampai kalau di
tahun 2005 ini sampai 12 tahun kan. Kemarin itu sudah bisa sampai 25 tahun. Untuk diabetes itu turun sedikit untuk harapan hidupnya. Slide yang ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup jelas transplantasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan hemodialisis. Slide. Aspek legal itu ada di dalam undang-undang. Jadi semuanya yang kita lakukan itu ada aspek legalnya. Jadi kita menjelaskannya juga lebih enak yang tadi karena ini hubungannya dengan ikhlas. Kemudian obatnya juga ada. Tidak cacat mental, artinya pasien itu bisa menentukan diri sendiri. Yang nanti yang paling berperan adalah tim advokasi, karena pertamanya kita akan hadapkan dengan tim advokasi nanti untuk edukasi ataupun menanyakan bahwa ini benar-benar tidak untuk sebagai donor itu karena kadang-kadang donor itu diiming-imingi ya karena mikir iming-iming tadi makanya dia ACC saja tapi begitu nanti kok saya jadi jadi kelainan begini ya. Nah itu nanti dia takutnya itu menuntut itu tadi makanya ada tim advokasi dia yang berperan di situ ikhlas atau tidak hubungannya dengan apa-apa. Nah, itu tuh dari tim advokasi. Kemudian baru dari tim advokasi setuju, baru kita akan ke medis. Jadi mulai kita pemeriksaan yang mulai HLA, golongan darah, kemudian CT angio, yang lain-lain. Eh, Slide selanjutnya. Mungkin ini hanya undang-undang saja ya. Terus. Langsung Mas, lagi Mas. Karena ini hanya undang-undang, jadi undang-undangnya ada, jadi kita melakukan tindakan itu sudah dipayungin oleh undang-undang. Lanjut. Nah, ini tadi kenapa sih yang tadi Mas? Satunya Mas. Kenapa sih kualitas hidupnya lebih bagus? Karena dia lebih sehat, kemudian terbebas dari rutinitas cuci darah atau cari pengganti cairan, kemudian tidak terlalu dibatasin minum dan makanan mungkin dietnya mungkin kita juga tahu berarti kita hanya mengurangin biasalah lemak kayak gitu ya. Kemudian dapat bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Kemudian frekuensi konsultasi juga berkurang 1 kali. Nah, ini bisa meningkatkan fungsi seksual dan fertilitas. Jadi kalau edukasinya kalau pasien sudah cangkok bisa hamil nggak gitu? Oh bisa. Atau menghamili bisa. Kawin lagi aja dah. Jadi eh, pasien kita yang transplant di Jakarta itu udah sepuh dan nikah lagi. Boleh-boleh aja. Karena nggak mungkin dia sanggup karena dengan sudah cangkok. Waktu dia sakit mungkin nggak ya gitu. Jadi itu salah satu keuntungan salah banyak lah keuntungan dari transplant. Makanya transplant itu adalah pilihan terbaik. Yang nggak baik karena kita harus ngambil donor ginjal orang diberikan kepada resipien. Slide Mas, mungkin slide terakhir ya. Simpulan ya, kalau nggak salah. Simpulan yang tadi mungkin dari eh bahwa pasien ini keuntungan dulu biaya. Kita ngitungnya itu pakai orang sana, dolaran. Jadi kalau orang hemodialisis itu makan duitnya 87 sekian dolar untuk CAPD 66, transplant lebih murah 32. Jadi hampir separuh. Atau kalau dari hemodialisis sepertiganya. Itu hitung-hitungan biaya. Slide Mas. Nah ini fakta mitos. Fakta mitos itu eh ya biasa yang berhembus ya. Transplantasi ginjal hanya dipilih sebagai opsi terakhir bila cuci darah tidak berhasil. Enggak. Jadi kalau saya biasanya edukasi pasien untuk cuci darah, untuk cangkok itu yang tadi Dokter Hasan Basri bilang, sebenarnya dari stage 4 ya, sebelum dia ke end stage renal disease itu sudah dikasih opsinya, pilihannya. Mau apa saja.
Jadi dari step 4 itu baru kita sudah ngarahin. Kata dokter Jul kan, nggak ada dia datang-datang. Aku mau cuci darah, nggak ada. Aku mau CAPD, nggak ada. Aku mau cangkok, nggak ada. Ya, jadi dari step 4 ini kita sudah mulai kira-kira ini nanti ke sini. Terutama yang dokter Jul bilang tadi, diabetes dan hipertensi. Ya, jadi kalau saya biasanya edukasi diabetes dan hipertensi itu mbahnya sakit. Artinya dia bisa kemana-mana. Kalau orang kanker itu kan namanya yang stage 4 sudah menjalar kemana. Kalau saya DM sama hipertensi ini adalah banyak sakit. Artinya dia ini penyebab utamanya. Makanya kalau sudah itu edukasinya itu tadi. Makanya dia harus minum obatnya rutin untuk ngontrol gula, untuk ngontrol tensi. Nah, kemudian transplantasi ginjal hanya berguna pada pasien muda. Tidak, ada yang 90 tahun tadi masih berhasil, tapi saya nggak tahu sampai usia berapa beliau dimonitor. Karena habis itu saya nggak ngikutin lagi, saya cuma dapat telepon aja, operasi sekian 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 gitu. Kemudian transplantasi jauh lebih mahal. Nah, buktinya tadi ternyata dia cuma sekian persennya, cuma 40%nya dari hemodialisis ataupun 50%nya dari CAPD. Operasi transplant ginjal adalah operasi besar dengan risiko kegagalan tinggi. Nah, yang ini yang sebenarnya nggak terbukti kegagalan tinggi. Karena kalau saya tanya sama rekan-rekan bedah urologi, oh itu operasinya mudah, kata beliau. Karena beliau sering melakukan operasi. Makanya dibilang mudah aja. Mungkin sama kita ngomong, oh HD itu biasa, tindakan biasa gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu mudah. Resikonya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian transplantasi ginjal tidak bisa dilakukan pada pasien yang sudah lama cuci darah. Oh, bisa banget. Makanya dari stage 4 sudah kita nasihatin. Begitu Pak stage 5 ya sama aja. Bisa semua. Ginjal baru pasca transplant tidak akan pernah rusak. Oh, ini tidak benar. Ini bisa namanya rejeksi. Rejeksi ada akut, ada kronis semuanya. Barang kan walaupun baru pun dimasukin masih tetap bisa kan rusak. Nah, sama. Jadi masih bisa. Cuman tadi, yang tadi keuntungannya ini kalau gagal bisa diulang, bisa HD, bisa CAPD, atau bisa transplant ulang. Transplant ulang bisa nanti letaknya di kanan, kiri, atas, bawah. Jadi 4 bisa operasinya. Retransplant. Pasien di Jepang kemarin 4. Jadi ada kalau nggak salah bapaknya pertama, kemudian kadaver 2 kali, ketiga istrinya. Keempat istrinya. Nah itu ini bertahannya nggak lama-lama karena nggak salah kalau nggak salah kemarin penyebabnya adalah autoimun. Dia punya penyakit autoimun, IgA nefropati di Jepang banyak kan. Nah itu kemudian faktanya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa eh, semuanya masih bisa ya ginjal yang lama, ginjal yang baru itu bisa rusak selama eh, jadi penyebabnya atau nggak dihilangkan. Selanjutnya, simpulan. Proses dilakukan tindakan biasanya hanya 1 kali tadi, maksimal 4 kali. Peningkatkan kualitas hidup, hidup sebagai orang normal, bekerja dan berinteraksi sosial. Pada usia produktif dapat memperoleh keturunan ataupun hamil. Ketergantungan fasilitas mediknya sedikit. Jika gagal bisa diulang kembali. Mungkin dari saya cukup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Suprapti. Ya.